Oke, sekarang kita lanjut ke pengerjaan exercise ke-21 ya. Exercise 21 itu terkait dengan transaksi bisnis dengan rekening bank. Nah, di sini saudara bisa lihat pada modul halaman 353 di bagian bisnis example, di sini dibilang bahwa setiap negara itu punya perlakuan yang berbeda-beda atas pengelolaan pembayaran dari customer ya. Customer biasanya melakukan pembayaran melalui cek. Tapi di sini diceritakan bahwa kalau di Jerman, cek itu dikirimkan oleh customer langsung ke bagian akuntansi perusahaan. Nanti bagian akuntansi perusahaan mencairkan cek tersebut ke bank yang dituju. Nah, lain halnya dengan United States. Nah, kalau di sana sudah umum yang namanya jasa lockbox ya, di mana si customer itu datang ke kantor pos atau kotak pos tertentu, terus masukin ceknya di situ, terus nanti ada petugas yang ngambil dari lockbox tersebut, terus dianterin ke banknya, baru diproses transaksinya, dicairkan atau ditransfer ya. Jadi untuk setiap negara itu perlakuannya beda-beda ya. Nah, di tas pertama dari exercise 21 kita akan mencoba melakukan penjurnalan atas pengeluaran yang terjadi di petty cash. Jadi di sini diceritakan bahwa pada suatu waktu si perusahaan itu butuh untuk melakukan pembelian atas office supplies ya, yaitu kertasnya habis, kemudian minta tolong pada Paul untuk membeli kertas dengan menggunakan uang pribadinya dulu. Nah, setelah selesai dibeli, udah ada bukti transaksinya baru ditukar oleh uang perusahaan. Nah, di tas satu ini kita diminta untuk bagaimana caranya kalau kita mau menginput pengeluaran tersebut ke dalam sistem atas pengeluaran petty cash. Cara inputnya gimana ya? Kita akan coba praktekkan pengerjaan tas satu ini di SAP selanjutnya. Oke, kita sudah masuk buka layar SAP isi aksesnya. Kita akan pilih menunya. Yang pertama adalah accounting, financial accounting, lalu bank, kemudian outgoing, lalu cash journal. Cash journal, mana cash journal? FBCJ ya, cash journal. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita isikan company code-nya 1000, kemudian cash journal-nya adalah 1 ditambah bintang, bintangnya itu adalah grup kita, lalu ditambah pagar-pagar. Jadi cash journal-nya adalah 1 bintang pagar-pagar. Silakan disesuaikan. Kemudian kalau sudah kita klik centangnya atau continue. Nah, di sini saudara bisa lihat bahwa kita masuk ke dalam layar baru yang namanya cash journal 1 bintang pagar-pagar company code 1000 ya. Kita akan menginput data, pastikan kalian posisinya ada di cash payment karena kita akan melakukan pembayaran uang kas ya. Kita masukkan data business transaction-nya dulu ya. Data business transaction kalian pilih dari kotak yang ada di samping, jangan diisi manual ya. Nah, ini kita pilih start search ya. Kita pilih yang cash purchase office mat. Kita blok, kemudian dicentang sehingga terisi. Kemudian amount-nya adalah sebanyak 30 euro. Kita ketikkan 30. Kemudian untuk bagian resipiennya adalah silakan saudara ketik namanya Paul Doal double L. Kemudian saya akan tambahkan kode grup dan nomor presensi ya sebagai pembeda. Nah, kemudian saya akan scroll ke samping. Kita akan mengisikan teks untuk menambahkan keterangan terkait pembelian apa, yaitu kita ketikkan printer paper. Lalu untuk cost center-nya, scroll lagi ke samping ya. Mana ada? Mana ada? Cost center. Saya sedang cari cost center-nya. Cost center-nya mana ya?
Nah, ini Pak agak ujung ya. Cost centernya itu adalah CC strip bintang pagar-pagar. CC strip bintang itu grup, pagar-pagar, 2 digit nomor presensi saudara. Itu yang kita isikan ya. Kalau sudah, silahkan kita klik save. Sebentar. Nah, kalian klik checklist dulu sehingga terhighlight satu baris ini. Kemudian saudara klik yang tulisan Save Selected Entries. Wait. Tunggu sebentar. Saya pastikan dulu, saya cek di modul dulu. Kita pilih save yang di atas ya. Nah, kalian lihat bahwa setelah saya klik save, di bagian setelah amount itu muncul ada icon bulat bulat segitiga bulat warna kuning ya. Ini artinya kita sudah melakukan penginputan tapi belum diposting sehingga belum masuk ke dalam sistem. Oke, kenapa base amount-nya itu 2586? Oke, tapi untuk yang bagian atas, silakan kalian lihat di bagian atas ya, ini menunjukkan tentang saldo ya. Saldonya untuk petty cash untuk perusahaan ini adalah 20.000 euro. 20.000 euro itu berapa ya? Dikali 15.000 ya. Kemudian tadi kita sudah menginput bahwa ada pengeluaran senilai 30 euro, sehingga sekarang balance-nya menjadi 19.970. Oke, nah kemudian kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Belum gue. Oke. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang nomor 2 masih di tas 1 ya. Jadi di nomor 2 itu selanjutnya adalah kita mau mengeprint atau print receipt dari cash register. Kita diminta buat choose print receipt terus continue ya. Coba kita lihat gimana step-stepnya kalau di SAP. Nah, untuk melakukan print, saudara klik dulu sehingga satu baris ini terhighlight ya, supaya kita tahu mana yang mau di print. Kemudian saudara lihat ke bagian tengah bawah, ini ada yang tulisannya receipt atau print receipt. Kita akan klik itu. Kemudian, nah ini akan muncul tampilannya. Jadi tampilan ini menunjukkan tentang bukti bahwa ada pengeluaran atas uang petty cash. Tujuannya untuk si Paul, untuk keperluan apa disebutkan di sini dan totalnya 30 rupiah. 30 dolar, sorry ya. Terus disebutkan cost centernya, terus ada bagian untuk tanda tangan. Nah, ini biasanya dokumen ini akan di-print, kemudian dijadikan sebagai tambahan bukti bahwa si pengeluaran ini sudah diinput ke dalam sistem. Ya. Oke, kalau sudah kita back lagi aja. Nah, kita udah ngerjain yang step kedua ya. Sekarang kita mau lihat step yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kita diminta buat nginput lagi. Oke, nginput suatu transaksi lagi. Nah, nomor 3 ceritanya kita mau menginput transaksi tentang cash transfer to the bank. Oke, coba kita lakukan ini ya, cash payment tab. Oke, coba kita kerjakan. Yang nomor 3, ini petunjuknya singkat banget. Oke, mari kita coba ya. Saya akan balik lagi ke SAP isi akses.
Nah, berikutnya kita taruh kursornya di baris yang kedua ya. Yang baris kedua itu checklistnya kita untick mark dulu. Terus kita pilih yang start search ya. Kita cari yang cash transfer to the bank. Cash transfer to ya, jangan from ya. To the bank, terus kita klik centang ya, cash transfer to bank. Terus habis itu amount-nya adalah sesuai cash register closing balance. Oke, jadi kita mau refill lagi uang petty cash supaya jumlahnya sesuai dengan plafonnya yaitu 20.000. Nah, dari 20.000 itu udah baru kepake 30 sebenarnya ya. Tapi kita mau refill lagi. Oke. Oke. Di sini diminta bahwa amount-nya itu sesuai dengan cash register closing balance. Kita ketikkan 19.970. Gitu kah? Kemudian setelah cash transfer to bank, kemudian cash registernya sudah di-input, lalu ini udah nggak ada lagi nih informasinya di modul ya. Hanya diminta untuk save all entries. Oke. Oke. Selanjutnya kita coba di save ya. Nah, ini untuk baris yang kedua, kok turun nih? Cash transfer to bank, amount-nya sudah masuk 19.970, kemudian base amount dan seterusnya sudah terisi ya. Ini cash transfer to bank, mungkin ini petty cash-nya kan sisa 19.970, kemudian tulisannya kan cash transfer to bank, berarti uang ini ditransfer lagi ke bank. Nanti banknya itu transfer lagi ke petty cash senilai full 20.000. Mungkin seperti itu ya. Oke, nah ini dua-duanya sudah kita input, kemudian untuk keterangannya adalah masih kuning-kuning ya. Nah, kita akan klik dua-duanya, kemudian kita akan lakukan posting ya, supaya muncul di General Ledger. Kita akan klik post. Oke, kalau udah ini ada konfirmasi ya. Nah, kemudian dua-duanya sekarang sudah berubah warna menjadi warna hijau. Sekarang silakan saudara print screen untuk tampilan ini bahwa kalian sudah melakukan penginputan atas tas 1 ya. Nah, kemudian yang ada di modul di bagian 4 itu, setelah melakukan posting, kita diminta buat mendisplay jurnalnya yang diciptakan pada transaksi yang kedua ya, yang cash transfer. Saya akan klik centang untuk baris yang kedua, kemudian saudara pilih follow on docs. Follow on docs ya. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih yang accounting dokumen. Kita klik 2 kali. Nah, ini saudara akan melihat tampilan untuk jurnalnya ya. Untuk jurnalnya, yang pertama adalah akunnya 100E00 dan akun yang kedua adalah 113131. Di sini saudara bisa lihat ada description-nya. Untuk akun yang di sisi kredit, saudara bisa lihat ya di buntutnya ada strip. Itu adalah GL Hand Casey. Kemudian yang di sisi debit itu adalah apa nih? Pakai kode-kode gitu ya. Nah, seperti itu jurnalnya ya. Silakan saudara print screen tampilan yang ini, kemudian saudara copy paste ke Word. Kalau sudah, silakan saudara back ya. Kemudian saudara bisa
masukkan /n untuk kembali lagi ke layar SAP isi akses. Sekian pengerjaan untuk task 1 ya. Kita akan lanjut ke task 2. Oke, sekarang kita akan mengerjakan task kedua. Task 2 itu adalah transaksi untuk menginput cek secara manual ya. Nah, di sini diceritakan bahwa Indes itu menerima 2 buah cek. Cek yang pertama adalah dari customer atas nama Baker dan cek yang kedua atas nama customer foreign dalam kurung Poirot. Oke, jadi ceritanya intinya adalah kita diminta untuk menginput 2 cek tersebut ke dalam sistem. Ya, kita akan melakukan step-stepnya yang ada di halaman 360. Saya akan masuk ke dalam SAP isi akses. Oke, tahap yang pertama adalah kita pilih menunya dulu ya. Yang pertama kita pilih accounting, financial accounting, kemudian banks, kemudian incoming, karena ada cek uang masuk ya berarti. Kemudian kita pilih cek deposit, kemudian kita pilih manual entry. Manual ya. Oke, kita masuk ke dalam satu layar, namanya judulnya adalah specification. Oke. Yang pertama adalah kita klik dulu internal bank determination, kita checklist. Kemudian start varian, kita klik kotak yang di samping ya, kita pilih aja. Nah, di sini pilihannya adalah kita bisa menggunakan yang nomor 2, 1001 atau yang nomor 4, Z001. Ya, sama. Saya akan pilih yang Z001, kita klik 2 kali. Kemudian untuk further processing-nya, processing type-nya silakan saudara pilih angka 1, klik 2 kali ya. Kemudian setelah itu kita klik continue, centang hijau di bawah. Nah, kemudian kita akan mengisikan halaman yang judulnya edit check deposit list ya. Nah, di sini kita akan mengisikan beberapa data. Yang pertama adalah company code 1000, kemudian house bank-nya itu juga kita isikan 1000 sesuai yang ada di modul ya. Kemudian 1000 itu apa sih? 1000 itu adalah Dutch Bank Group. Oke, kemudian account ID-nya 1000 lagi, account ID 1000 itu Dutch Bank. Oke. Lalu berikutnya adalah kita mengisikan grup. Grupnya itu kita isikan bintang pagar-pagar ya. Jadi kita isikan grup, lalu 2 digit nomor presensi, terus username-nya udah bener ya, sesuai dengan username masing-masing. Entry date-nya itu adalah tanggal hari ini, oke. Kemudian kita akan cari apa lagi sih yang harus diisi? Bank posting. Wait. Choose transaction 0001. Cek deposit via interim account. Oke. Terus posting date-nya tanggal hari ini ya. Terus value date-nya. Mana value date-nya? Oke. Coba saya scroll ke bawah dari modul ya. Username-nya udah, entry date-nya udah. Oke, transaction-nya udah. Posting date tanggal hari ini, value date itu tanggal hari ini tambah 3 hari. 1, 2, 3. Tanggal 25. Oke. Terus currency-nya kita ketik euro, EUR ya. Lalu untuk bank posting session itu kita ketikkan BANK, lalu grupnya sama 2 digit nomor presensi, lalu subledger session-nya itu adalah kita masukin kode atau nama cek yang pertama ya.
ya. Kita pakai CS MER, CS Tomer, bintang pagar-pagar. Bintang pagar-pagar. Pagar-pagar. Oke. Nah, kalau sudah, dicek lagi ya. Company code udah, house bank udah, account ID udah, grupnya udah, bintang pagar-pagar ya. Username-nya udah, entry date-nya udah, tanggal hari ini ya. Transaction-nya sudah, posting date hari ini, value date. Value date-nya itu 3 hari karena untuk pencairan cek, terutama untuk yang bank yang beda ya. Jadi antara bank customer, bank ceknya itu dengan bank yang dituju itu berbeda, biasanya membutuhkan waktu ya. Jadi dikasih spare 3 hari. Kemudian currency-nya euro, bank posting session-nya udah, kemudian subledger session-nya udah. Nah, kalau udah, silakan saudara klik enter. Nah, kemudian kita masuk ke layar untuk mengedit cek deposit list. Oke. Nah, di halaman ini kita harus mengisikan data cek ya. Silakan saudara lihat data ceknya itu ada di halaman 362. Kita bisa mengisikan nomor ceknya 254, lalu amount-nya adalah 9.700, kemudian issuer-nya Baker Group, 2 digit nomor presensi, kemudian bankinya silakan saudara input 1005234. Terus bank account-nya tuh 23456. Terus reference-nya jangan lupa nolnya berapa tuh? 500.000 kayaknya. Pager-pager. Oke. Oke, sebelum di posting atau di save, kita cek lagi. Cek number-nya 254, amount-nya 9.700. Lalu issuer-nya Baker Group dan pagar-pagar, bintang pagar-pagar. Bankinya itu 100, lalu 50.000. Bank account-nya itu 3, angka 3-nya 6 kali. Lalu reference-nya yang kita isikan adalah 500.000 diikuti 2 digit nomor presensi. Nah, kalau sudah komplit semua, terus kita save ya, yang gambar disket. Silakan saudara klik. Oke, terus, nah di sini ada informasi statement atau list save ya. Nah, untuk data ini silakan saudara print screen. Harusnya yang tadi sih print screen-nya ya. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah di print screen, kita pindah ke ini diminta untuk melakukan print atau pencetakan atas check deposit transaction list ya. Nah, dari sini kita nggak usah slash n dulu, kita mau pilih yang choose individual list yang dari tab di atas. Oke. Kemudian ada information maintain an output device in your user master record. Oke. Output device-nya kita pilih dari kotak di samping LP01. Start search aja. LP01. LP01 ada nggak? Nah, ini LP01 do not delete. Apa nih? Saking pentingnya jangan dihapus gitu ya. Terus habis itu output device kita masukkan LP01, terus pilih print preview di pojok kanan bawah ya. Oke, tampilannya adalah seperti ini. Karena kita tadi hanya input satu nomor cek ya, padahal kalau di real life satu hari itu bisa nginput berbagai cek, banyak ceknya ya. Nah, di sini karena ada satu, berarti yang tampil hanya satu. Ada nomor ceknya, kemudian ada amount-nya ya. Silakan saudara print screen tampilannya. Kemudian kalau sudah, di copy paste di Word ya. Kemudian kita klik back yang di samping logo SAP ini ya. Terus
kita mau pilih yang edit. Oke. Kita mau bikin batch input session. Oke, untuk mengerjakan step yang nomor 5, kita akan klik save dulu, post individual list ya, kita save dulu. Nah, nanti akan muncul information statement list posted ya. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini saudara bisa lihat bahwa tadi penginputan cek yang sudah kita lakukan sudah terinput ya, sudah masuk 9.700. Nah, kemudian silakan saudara print screen dulu tampilan yang ini, lalu kita akan pilih dari bagian more ini, kita pilih sistem, kemudian services, sistem, services, lalu batch input, kemudian session. Ya, di sini saudara bisa lihat tampilan berikutnya adalah batch input session overview. Ya, silakan saudara cari banknya, ya, bank yang tadi kita input pada task 1, ya, task 2 ya. Sorry, pada task 2 tadi formatnya adalah bank lalu bintang pagar-pagar. Nah, ini saya udah nemu nih satu yang ini ya. Kemudian berikutnya adalah kita diminta untuk select proses. Nih, proses yang di bagian atas ini ya. Nah, ini silakan saudara highlight satu baris ini, kemudian kita klik proses ya. Nah, kemudian ada tulisan proses session ya. Terus kita klik proses yang tanda centang. Nah, kemudian muncul post dokumen header data ya. Ini silahkan saudara enter, di enter lagi, enter lagi, enter lagi, sampai ada muncul informasi bahwa processing of batch input session completed. Di enternya pelan-pelan aja karena nanti bisa kelewatan ya step-stepnya. Kalian berhenti sampai ada informasi processing of batch input session completed. Nah, kalau sudah, silakan saudara klik di bagian bawah ada session overview. Oke. Nah, kemudian kita cek di sini. Oke. Oke, yang punya saya sudah hilang ya. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama ke session name yang namanya customer. Kalau di modul namanya customer bintang pagar-pagar ya. Nah, ini kalian cari di bagian session name ini yang kodenya CS Tomer bintang pagar-pagar sesuai dengan nomor digit 2 digit nomor presensi saudara. Kalau udah ketemu, kita akan melakukan hal yang sama ya seperti tadi ya. Kita mulai lagi page inputnya untuk CS Tomer bintang pagar-pagar sesuai dengan punya saudara ya. Kita blok dulu supaya satu garis itu terhighlight. Kemudian kita lakukan page input. Kita klik sistem. Mana sistemnya? Bentar. Sistem. Oke, paling bawah ya. Sistem, kemudian service, batch input, kemudian session. Oke. Kemudian sekarang kita pilih CS Tomer ya, sesuai dengan punya saudara. Kemudian kita klik proses.
Di sini kita klik lagi proses, kemudian saudara centang, lagi, lagi. Oke. Oke, ini berikutnya adalah info tentang XBLRNR ya. Ini ada di modul ya. Oke, mari kita lihat nih. Oke, wait. Oke, coba saya coba. Di sini tulisannya di modul choose enter ya. Oke. Choose enter past that screen also the system should find and clear the invoice. Oke. Oke. Oke, kita exit aja deh yang kedua ya. /n. Nah, udah. Nah, itu yang kedua ternyata tidak bisa ya. Tadi terakhir sampai ketemu XBLNR itu sebenarnya ada di modul juga di halaman 363, harusnya di enter itu selesai, tapi somehow nggak bisa. Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut kita ke nomor 6. Nomor 6 itu mau mengecek dan melihat apakah semua proses yang sudah dilakukan itu sudah clear atau belum. Kita laksanakan ya, menunya adalah accounting, financial accounting, lalu account receivable, kemudian account, lalu display, change, line item, kita klik 2 kali, lalu kita masukkan customer account-nya, namanya adalah customer bintang pagar-pagar dengan company code 1000. Oke. Kita ganti dulu customer account-nya, pakai huruf besar aja ya, CS Tomer E-nya ini langsung dia nyari ya, CS Tomer bintang pagar-pagar, terus company code-nya 1000, lalu di bagian bawah itu all item-nya silakan kalian klik. Nah, kalau sudah silakan kalian pilih execute. Oke, terus di tempat saya muncul satu layar, namanya judulnya Customer Line Item Display. Ya, di tempat saya ada 5 transaksi, 3 masih menggantung dan 2 sudah selesai ya. Nah, ini ada yang nominalnya 7.000, 10.000, 1.000, lalu 5.000 dan 5.000. Oke, silakan saudara print screen yang untuk yang ini ya. Kemudian selanjutnya, oke, kalau sudah silakan saudara print screen ya. Ini untuk konsumen atas nama Baker. Detail transaksinya seperti ini. Kemudian kalau sudah silakan saudara print screen. Kemudian kita balik lagi aja ke layar SAP isi akses untuk melanjutkan ke tas 3. Nah, oke.